Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah selalu diberkahi ini. Amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah ke junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Nazwaninda Salsabila dari kelas 11 MIPA 4 ingin menyampaikan sebuah materi yang telah saya baca dan pelajari. Diawali dengan hadis Nabi yang artinya, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Dari hadis tersebut saya ingin mengamalkannya dengan menyampaikan sedikit materi yang berjudul Rumus Canggih Kebahagiaan Dunia dan Akhirat. Rumus canggih yang pertama yaitu berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina." Firman Allah dalam Al-Quran. Ayat tersebut merupakan motivasi untuk kita sebagai manusia agar tidak putus asa untuk berdoa dan meminta sesuatu. Apapun keinginan kita, jangan ragu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segalanya. Dan yakinlah bahwa doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkannya. Anda ingin pekerjaan, Anda ingin kekayaan, Anda ingin kendaraan, Anda ingin jodoh, Anda ingin pintar, Anda ingin apapun keinginan Anda, boleh semua Anda minta kepada Allah dengan berdoa. Rumus canggih yang kedua yaitu, ingatlah Allah selalu memberi yang terbaik kepada kita. Mungkin kadang kita merasa telah tekun berdoa dan berusaha untuk keberhasilan dan kebahagiaan, tapi kita sadar ada kalanya beberapa niat lambat terpenuhi, dan mungkin Allah akan menggantinya dengan yang lain, yang lebih baik. Kita harus yakin keberhasilan dan kebahagiaan itu akan jadi milik kita, walaupun mungkin dalam bentuk dan waktu yang lain. Insya Allah, innallaha ma'ana. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Semoga dari tersebut kita bisa mengambil bahwa hati-hati yang sedang sedih dan kecewa tidaklah itu dengan berdoa. Dari poin ini saya misalkan dengan seseorang yang berdoa kepada Allah agar diberikan bunga yang cantik dan kupu-kupu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kaktus yang berduri dan ulat. Laki ini pun sedih, tidak mengerti kenapa pemberiannya berbeda dengan apa yang dia minta. Kemudian dia berpikir, Allah Subhanahu wa ta'ala kan mempunyai banyak umat yang harus diurus, dan dia memutuskan untuk tidak mempersoalkannya dan menerima kaktus dan ulat tersebut. Setelah beberapa lama, laki ini memikirkan kembali doanya yang telah lama dilupakannya. Laki ini amat terperanjat ketika melihat dari pohon kaktus yang buruk dan berduri itu telah tumbuh bunga yang sangat cantik, dan dari ulat yang terselubung itu telah berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan mempesona, yang tidak kalah cantiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melakukan semua perkara dengan benar. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala selalu adalah cara yang terbaik, walaupun kelihatannya semua salah. Jika Anda memohon sesuatu dan menerima yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, percayalah dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan apa yang Anda pinta pada waktu yang tepat,
Apa yang Anda pinta tidak selalu apa yang dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah gagal memenuhi permintaan hambanya. Teruslah berdoa kepadanya tanpa ragu dan mengeluh. Duri hari ini adalah bunga di hari esok. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan yang terbaik kepada mereka yang menyerahkan ketentuan kepadanya. Nah, poin yang ketiga yaitu bersyukur dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal karena semua indah pada waktunya. Karena ingat, setiap kejadian baik atau buruk menurut kita mengandung hikmah mendalam yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dari kisah tadi, Allah memberikan tetapi kita tidak menginginkannya. Kita menginginkan sebuah bunga tetapi Allah memberikan kaktus yang berduri dan buruk. Tapi pada waktu yang tepat duri itu akan berubah menjadi bunga yang sangat indah. Jadi kita harus bersyukur apapun yang diberikan Allah, mau itu ujian, mau itu takdir atau apapun, kita harus menerimanya dan selalu bersyukur atas segala yang telah diberikannya. Rumus kebahagiaan dunia dan akhirat selanjutnya yaitu berbagi sumber kebahagiaan. Sebuah perbuatan untuk menyenangkan dan membahagiakan orang lain merupakan sebuah hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Tidak peduli sebesar atau sekecil apapun hal yang Anda lakukan, selama itu dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas, itu akan menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih, semoga apa yang telah kita sampaikan, kita dengarkan menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.